Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan menceritakan atau membacakan sirah nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Masih di bab awal kenabian. Mari kita teruskan kembali pada pertemuan pertama. Kita sudah sampai pada garis keturunan kaum Arab. Garis keturunan kaum Arab terdiri dari 3 kaum. Yang pertama adalah Arab Baidah, yaitu kaum Arab kuno yang sudah punah. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Yarib bin Yasjub bin Kotan, atau yang disebut juga Arab Kotaniyah atau kaum Kotan. Itu sudah kita bahas kemarin pada pertemuan pertama. Yang ketiga adalah kaum Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan teruskan di Arab Musta'ribah. Kaum Arab Musta'ribah atau garis keturunan Arab Musta'ribah. Adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang tertua mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Air. Kota ini terletak di sebelah barat Sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian dan pengeboran yang dilakukan para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari Irak menuju Haran atau Hiran, termasuk ke Palestina, yang kemudian menjadikan pusat dakwah beliau. Dia banyak melakukan perjalanan ke berbagai pelosok negeri ini dan sekitarnya. Suatu masa ketika tiba di Mesir, Fir'aun, penguasa Mesir, melakukan tipu daya dan siasat jahat terhadap istrinya, Sarah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas Fir'aun sehingga tipu daya tersebut balik menimpanya. Fir'aun pun menyadari hubungan kuat Sarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dia menghadiahkan putrinya sendiri yang bernama Hajar untuk menjadi abdi bagi Sarah sebagai pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Sarah menikahkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya Nabi Ismail alaihissalam dari istrinya Hajar. Setelahnya Sarah terbakar cemburu hingga memaksa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengungsikan Hajar beserta putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa keduanya ke Hijaz, lalu menempatkan mereka di suatu lembah yang gersang dekat Baitullah Al-Haram. Di sana tidak ada apapun kecuali gundukan-gundukan tanah. Jika air bah datang, ia akan mengalir di sisi kanan dan sisi kirinya. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di dekat pohon yang besar di atas mata air Zam-Zam, di bagian atas masjid. Pada waktu itu Mekah masih sangat sepi, belum ada siapapun, bahkan tidak ada mata air. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan di dekat Hajar dan Nabi Ismail sebuah kirbat yang berisi kurma dan kantong kulit sebagai wadah berisikan air. Kemudian dia kembali ke Palestina. Setelah beberapa hari berlalu, bekal air pun habis. Ketika itu memancarlah air dari mata air Zam-Zam atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Bahkan hingga kini, air itu
atau air Zam-Zam masih memancarkan airnya. Kisah lengkap mengenai ini sudah banyak diketahui. Suatu kabilah Yaman, yaitu Jurhum, datang mengatakan bahwa mereka telah menetap lebih dahulu di pinggiran kota Mekah. Adapun dalam riwayat Al-Bukhari, dia menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Sebelum Nabi Ismail alaihissalam remaja, mereka sudah biasa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Dia tidak mengetahui berapa kali kunjungannya yang dilakukannya. Menurut beberapa referensi sejarah yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Quran, suatu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya, dia menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Dia terkejut dan terbangun seketika. Mimpinya tersebut dianggap sebagai sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersikap untuk menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 103-107. Dalam kitab Kejadian Lama disebutkan umur Nabi Ismail alaihissalam selisih 13 tahun lebih tua dari Nabi Ishak alaihissalam. Rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, karena kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak alaihissalam disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Kisah ini mengandung minimal 1 kali perjalanan sebelum Nabi Ismail alaihissalam beranjak remaja. Adapun 3 kisah lainnya diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Adapun 3 kisah lainnya diriwayatkan oleh Adapun 3 kisah lainnya diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha secara marfu. Secara ringkas disebutkan bahwa sesungguhnya pada usia remaja, Nabi Ismail belajar bahasa Arab kepada kaum Jurhum serta membuat mereka tertarik kepadanya. Kemudian mereka menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang perempuan dari kaum mereka. Setelah itu Sarah pun meninggal dunia. Suatu ketika muncul keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menengok keluarganya yang ditinggalkannya. Kemudian mereka menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang perempuan dari kaum mereka. Setelah itu Hajar pun meninggal dunia. Suatu ketika muncul keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menengok keluarganya yang ditinggalkannya. Kemudian dia pun datang setelah pernikahan Nabi Ismail tersebut, tetapi dia tidak menjumpai Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istrinya perihal mereka berdua. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Nabi Ibrahim alaihissalam menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Nabi Ismail alaihissalam supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Nabi Ismail alaihissalam mengerti maksud ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan lain, yaitu Putri Muddan bin Amr, seorang tetua dan pemuka kabilah Jurhum menurut pendapat kebanyakan sejarawan.
Setelah pernikahan kedua Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendatangi putranya, tetapi tidak bertemu dengannya. Akhirnya dia kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Nabi Ismail alaihissalam perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Apa jawaban istri Nabi Ismail alaihissalam? Istrinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Mendengar jawaban dari menantunya tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan pesan agar Nabi Ismail alaihissalam membiarkan palang pintu rumahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ismail alaihissalam sedang membersihkan anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat mata air Zam-Zam. Melihat kehadiran ayahnya, Nabi Ismail alaihissalam segera menyongsong dan mereka pun saling melepas rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama. Sangat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Itu pula sikap yang ditampakkan Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang berbakti dan soleh. Pada pertemuan kali ini, mereka membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengumumkan kepada halayak agar melakukan haji sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dari pernikahan dengan putri Muddah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan 12 putra anak laki-laki kepada Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabit atau Nabayut, Hoidar, Abail, Mibsam, Misma, Duma, Misya, Hidad, Taima, Yatur, Nafis, dan Loedaman. Dari mereka inilah keturunan Nabi Ismail alaihissalam berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Dari mereka inilah keturunan Nabi Ismail alaihissalam berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Sam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, bahkan hingga keluar Jazirah Arab. Kemudian secara bertahap, kondisi mereka seakan-akan tenggelam di bawah Zam-Zam, kecuali anak cucu dari Nabit dan Qoidar. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit bin Ismail alaihissalam, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi para penduduk daerah sekitarnya. Kemudian mereka menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tidak seorang pun mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti lebih cenderung berpendapat bahwa raja-raja dari kaum besar Khosan, raja-raja dari keluarga besar Khosan, termasuk juga kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Khotan, melainkan dari rumpun keluarga besar Nabit dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Sementara itu, Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Khotan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Qoidar bin Ismail alaihissalam masih menetap dan melahirkan keturunan di Mekah.
hingga lahirlah Adnan dan anaknya Ma'ad. Darinya orang-orang Arab Adnaniyah menisbahkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat riwayat bahwa jika menyebutkan nasabnya lalu sampai kepada Adnan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan bersabda, para ahli silsilah nasab telah berdusta. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan nasab di atas Adnan dan dianggap lemah atau mendaifkan hadis yang disinggung tersebut. Menurut riwayat ini, berdasarkan penelitian yang detail, sesungguhnya antara Adnan dan Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. Kaum Ma'ad, yaitu keturunan Nizar bin Ma'ad bin Qoidar bin Ismail alaihissalam, telah berpencar ke mana-mana. Menurut suatu pendapat, Ma'ad tidak memiliki anak. Selain Nizar memiliki 4 orang anak yang bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Muddar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak kabilah dan sukunya. Sementara itu dari Rabi'ah lahir Asad bin Rabi'ah, Asah, Abdul Qais. 2 putra Wa'il yaitu Bakr dan Taklib, Hanifah, dan lain-lainnya. Kabilah Muddar bercabang menjadi 2 kelompok besar, yaitu Qais Ailan bin Muddor dan Ilyas bin Muddor. Dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hanafis, muncul Bani Sulaim, Bani Hafazin, dan Bani Qotafan. Dari Qotafan muncul Abzubian, Ashija, dan Gani bin Asr, Huzail. Dari Ilyas bin Muddor muncul pula Tamim bin Murrah bin Mudrikah, Bani Asad bin Huzaimah, dan kabilah Kinanah bin Malik bin An-Nazr bin Minanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa Huzaimah. Dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak cucu Fir bin Kabilah. Dari antara yang terkenal adalah Jumdi, Makhzum, Taim, Juhrah, dan kabilah Qusay bin Kilab, yaitu Abdu Ad-Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manaf bin Qusay. Dari Abdul Manaf terlahir 4 orang anak, yaitu Abdu As-Sam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hasim. Dari keluarga Hasim inilah Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Rasulullah pernah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hasim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hasim. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk lalu dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan. Kemudian dia memilih beberapa kabilah, lalu memilih beberapa keluarga dan menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Dengan demikian, aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan menghasilkan keturunan,
Mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab untuk menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi rerumputan. Abdul Qais dan kabilah Bakr bin Wa'il serta kabilah Tamin pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Bani Hanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bakr bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, di ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakr bin Wa'il mendiami. Sepanjang tanah Jazirah Arab, mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif, Hazimah, hingga mencapai laut, lalu tepian Irak hingga ke Al-Ablan dan Haita. Bani Taklib menetap di dekat kawasan Efrat. Di antaranya terdapat kabilah yang pernah menjadi tetangga kabilah Bakr. Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah. Bani Sulaim menetap di dekat Madinah dari lembah Wadi Al-Quro hingga ke Khaybar. Terus ke berbagai timur Madinah mencapai batas dua bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Haran. Bani Saqif menetap di Taif. Bani Hakozin menetap di timur Mekah di pinggiran Autas, yaitu dalam perjalanan antara Mekah dan Basrah. Bani Asad berdomisili di sebelah timur Tihamah dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Tihamah adalah perkampungan Buhtu dari Bani Tahyi, padahal jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada pula suku Zubian. Mereka bermukim di dekat Tihamah menuju arah Hauran. Di Tihamah tersisa beberapa kabilah Kinanah, sedangkan di Mekah hanya tersisa kabilah Quraisy. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka, hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk suatu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Demikianlah pembacaan Sirah Nabawiyah. Semoga bermanfaat buat kita semua sehingga bisa menambah wawasan kita tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita kelak mendapatkan syafaatnya dan juga diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.